Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak. Perkenalkan nama saya Dede Adrian Munte. Di sini saya ingin mengerjakan tugas desain analisis algoritma saya, yaitu tugas Decrease and Conquer. Di mana pada penugasan kali ini saya diberikan suatu kasus yang di mana adalah suatu permasalahan aggressive cause. Yang secara sederhana permasalahan aggressive cause ini adalah kita akan diberikan suatu input berupa daftar array yang merupakan kita katakan array itu adalah data yang berisi jarak antar kandang dan ada jumlah sapi yang kita ingin masukkan ke dalam kandang-kandang tersebut dengan data jarak kandang yang ada dalam tersebut yang kita satukan dengan jumlah sapi itu adalah K. Jadi inti dari permintaan soal ini adalah kita ingin bagaimana caranya kita bisa menentukan jarak minimum antar sapi sehingga nanti semua sapi itu bisa masuk ke dalam kandangnya masing-masing dengan tetap jarak minimumnya itu secara maksimum. Jadi nanti sapi satu dan sapi 2 sama dan dari sapi 2 ke sapi 3 itu punya jarak minimum yang paling maksimum. Jadi yang paling jauh tapi nilai yang paling jauh, jarak yang paling jauh antar sapi. Sehingga nanti sapi-sapinya itu tidak akan saling bertemu dan membuat keributan seperti itu. Dan di sini saya akan menjelaskan konsep dan langkah-langkah algoritma Berners Tree dalam menyelesaikan permasalahan ini. Oke, saya kembali lagi ke page saya, Pak. Oke, semisal di sini saya buat satu studi kasus. Misal kita menerima suatu input yang dimana K-nya atau jumlah sapinya itu adalah 3 dan kita punya sekitar 6 kandang yang memiliki data array itu 1, 10, 5, 25, 20, 17. Mari kita sepakati dulu jika satuan pada array ini adalah meter untuk mempermudah visual kali ini. Nah, sebelum kita masuk ke binary search tree, saya ingin menjelaskan dulu kenapa kita harus menggunakan binary search tree. Jadi secara simpel kita kan sebenarnya kalau misalnya datanya hanya ada 3, kita itu bisa menebak. Misal ini kandang pertama jaraknya 1 meter, kandang kedua jaraknya 3 meter, kandang ketiga jaraknya 5 meter, kandang keempat jaraknya 7 meter. Nah, misal dari sini kan bisa saja sapi yang pertama itu kita tempatkan di sini, sapi kedua itu kita tempatkan di sini, dan sapi ketiga itu misal kita tempatkan di sini. Nah, jarak dari sini ke sini itu 2, dan jarak dari sini ke sini itu 4. Nah, ini kan cukup ideal, tetap ideal. Atau semisal kita hilangkan saja variabel yang terakhir, misal pada di sini kita hilangkan 7 dan hanya ada sampai 5. Nah, dari sini ke sini kan kita tetap bisa mendapatkan jaraknya itu 2. Dan jarak 2 ini adalah jarak yang paling ideal. Cuman bagaimana jika ada data seperti ini, di mana jarak antar kandang itu adalah jarak yang tidak sebagus ini atau setidak aritmatika ini sehingga kita harus menentukannya. Tentu kalau menggunakan cara yang konvensional seperti cara ini itu akan membuang waktu dan belum tentu efisien. Jadi disinilah fungsi dari algoritma binary search tree. Sebelumnya algoritma binary search tree itu secara sederhana adalah sebuah algoritma yang dimana nanti kita akan menyelesaikan suatu masalah yang cukup besar dengan membagi masalah itu ke dalam poin-poin kecil untuk diselesaikan. Sehingga nanti dari sub masalah yang kecil ini kita mendapatkan solusi dan mendapatkan nilai yang terbaik yang ada pada solusi dari permasalahan yang besar tersebut. Sebelumnya saya ingin memberitahu ada beberapa variabel yang mungkin akan kita gunakan di binary search tree ini. Yang pertama itu low. Low itu adalah jarak terpendek. Jarak terpendek itu adalah jarak yang kita cari. Misal dari jarak satu sampai jarak berapa itu nanti kita akan tentukan berapa jarak terpendeknya. High itu adalah jarak terjauh. Jarak terjauh bisa disimpulkan juga sebagai kandang yang memiliki posisi paling ujung atau paling jauh lah. Yang selanjutnya ada mid atau jarak tengah. Nah, mid ini adalah suatu metode atau bagian dari algoritma yang kita pada visual kali ini kita sebut sebagai mid, yang dimana nanti kita akan membagi masalahnya menjadi tengah sehingga nanti kita bisa menyelesaikan dari tengah itu sehingga tidak perlu mencoba segala jenis kemungkinan. Terus ada range yang itu adalah kemungkinan jarak ideal dan yang terakhir ada x yaitu variabel bebas untuk menyimpan sebuah nilai. Nilai x ini sebenarnya pada visual kali ini hanya untuk sebagai penanda aja dan tidak terlalu berpengaruh. Kalau kita mau simpan di variabel lain pun boleh. Nah, untuk menghitung mid itu atau jarak tengah, itu caranya adalah nilai low tambah nilai high dibagikan dengan 2. Oke, mungkin langsung saja kita ke penyelesaian soalnya. Seperti yang tadi saya jelaskan, kita punya K sapi sebanyak 3 yang merupakan input pertama yaitu jumlah sapinya ada 3 dan kita punya 6 kandang yang masing-masing mempunyai jarak tersendiri yaitu 1, 10, 5, 25, 20 dan 17.
Oke, langkah pertama pada berdasar string itu kita harus menyusun datanya secara terstruktur sehingga nanti pada bagian tengah itu kita bisa mendapatkan bagi data yang sudah terstruktur. Jadi nggak bakal ada data yang punya gap, misal datanya nggak rapi. Jadi yang bagian sini dapat jarak yang lebih besar dan bagian sebelah kiri itu dapat bagian yang lebih kecil. Sehingga pertama-tama kita harus merapikan semua datanya ini dulu. Oke, saya rapikan dulu. Berarti kita punya satu, selanjutnya adalah 5, selanjutnya adalah 10, selanjutnya adalah 17, 20, dan 25. Ingat sekali lagi Pak, jika data yang ada di dalam ini adalah data satuan jarak pada masing-masing kandang. Oke, langsung saja kita ke visual. Misal ini kandang, untuk penomoran kandang saya berikan nomor satu, saya berikan simbol satu, satu, dua, sini saja dua, tiga, 4, 5, 6. Oke, selanjutnya saya akan berikan nomor pada masing-masing nomor kandang. Kandang pertama itu bernomor satu di sini, nomor berjarak satu, terus ada berjarak 5, berjarak 10, berjarak 17, berjarak 17, 20, dan 25. Oke, saya akan hapus. Itu ada bagian kita menyelesaikan soalnya. Oke, seperti yang sudah saya bilang tadi, kita punya beberapa variabel yaitu low, high, medium, dan X variabel serta mid. Oke, pertama untuk mempermudah nanti kita dalam mengambil soal, saya deklarasikan dulu L. Saya tulis singkat saja Pak. L itu nilai jarak terpendek yaitu satu. Kita punya jarak terpendek itu satu. Height itu ada di 25. Nah, karena kita punya data ini, kita bisa menentukan mid-nya. Mid itu ditentukan dengan low per tambah high per 2. Mungkin langsung saja 25 tambah 1, berarti nanti akan menghasilkan 26 dibagi 2 itu sekitar 13. Oke, range-nya 13. Nah, dengan nilai mid 13 ini, kita kan udah membagi masalah menjadi dua. Sehingga kita mendapatkan range itu 13. Nah, range 13 berarti secara tidak langsung 13 itu kita mulai dari nomor 1 sampai dengan 13. Oke, maaf kurang rapi Pak. Saya pindahkan ke atas dulu biar sedikit rapi. Saya singkat saja Pak, range menjadi R ya. 1 sampai 13. Oke, kita coba dulu yang pertama karena kita kan udah membagi dua masalah. Kita sekarang coba lagi pada nilai yang paling tinggi di pembagian mid ini. Misal 13. Berarti 13 itu adalah jarak antar kandang gitu. Apakah memungkinkan atau tidak? Misal sapi pertama itu yang saya berikan nanti kita berikan warna pink. Misal sapi pertama itu di kandang pertama yang pada jarak 1 meter. Selanjutnya ada kita harus menghitung di nilai 13. Kira-kira setelah satu itu kandang yang paling dekat itu apa? Kalau kita pakai nilai range 13, berarti kan 1 tambah 13 itu harus ada di kandang 14. Sementara di sini tidak ada kandang nomor 14, sehingga kita terpaksa memasukkan ke sini, ke kandang nomor 17 karena itu nilai yang paling dekat dari nilai range. Oke, misal kita lanjut lagi. Kita tambahkan lagi dengan 13. Menjadi nilainya akan menjadi 30. Sementara tidak ada sapi pada jarak 30. Sehingga 30 ini tidak ada. Sehingga sapi itu tidak dapat kita masukkan. Nah, berarti nilai range yang kita dapat ini belum sesuai atau belum merupakan jarak minimum yang maksimum. Oke, berarti kita coba pada kemungkinan yang lain. Nah, pada algoritma ini lebih berfokus kepada penyelesaian masalah dari tengah, sehingga kita nggak perlu nyoba dulu dari 13, 12, 11. Kita langsung membagi dua aja. Misal nilai terendahnya tetap satu. Oke, mungkin saya akan hapus sini. Nilai terendahnya tetap satu, dan sekarang nilai tertingginya itu adalah 13. Sehingga akan mendapatkan 14 dibagi 2, yaitu nilainya 7. Nah, kita coba lagi pada kasus di mana dia nilainya 7. Kita coba lagi pada kasus di mana nilainya 7. Pertama, sapi pertama kita letakkan di kotak nomor 1. Terus kita jumlahkan lagi dengan 7 sehingga mendapatkan nilai 8. Karena kandang pada jarak 8 itu tidak ada, terpaksa kita masukkan pada kandang bernilai 10. Oke, kita lanjutkan 1 tambah 7 itu berapa? 17. Nah, ada kandang yang bernilai 17.
Oke, dan ketiga sapi ini sudah masuk ke dalam kandang. Dan apakah ini sudah menjadikannya nilai yang paling ideal ataupun nilai minimum yang maksimum? Belum tentu. Karena apa? Karena kita masih punya kemungkinan yang tadi 8 sampai dengan 11. Karena kan nilai 12 tadi tidak bisa. Berarti kita masih punya kemungkinan nilai 8, 9, 10, 11. Nah, pada algoritma ini untuk langkah selanjutnya ini bisa kita lakukan satu persatu ataupun secara nembak kalau mau cepat. Karena pada algoritma ini tidak diatur lagi kalau pada keadaan kayak gini, kita bisa ngambil nilai tengah dulu. Sebenarnya lebih baik kalau ngambil nilai tengah kayak yang tadi saya jelaskan, masih ada nilai 8, 9, 10, 11. Nah, pada algoritma ini kita bisa mulai dari 8 ataupun bisa mulai dari 11. Cuman saya coba dari mulai nilai 10. Misal kita pakai nilai 10. Kita sapi pertama kita letak pada kandang nomor 1 dan ditambah 10 itu berarti 11 di mana kandang terdekat selanjutnya adalah nomor 11 terpaksa kita letak di sini. 10 ditambah 17 ada 27. Sementara kita tidak punya kandang nomor 27. Berarti algoritma yang ini tidak bisa dipakai. 10 tidak bisa dan otomatis 11 tidak bisa. Oke, kita mundur ke nomor 9. Apakah nomor 9 bisakah kira-kira? Kita coba pada kali ini, berarti sapi pertama itu ada di kotak nomor 1 dan ditambah 9 itu ada 10, nomor 2 dan nomor 3 itu ada di nomor 19. Yang karena tidak ada kandang nomor 19 itu nggak ada, berarti kita terpaksa masukkan nomor 20. Dan karena nilai 9 bisa dan nilai 10 tidak bisa, berarti pada kondisi kasus hanya sama dengan 3 dan kita punya 6 kandang dengan nomor dengan jarak berurut 1, 5, 10, 17, 20, dan 25, jarak minimum yang paling maksimum untuk masing-masing sapi itu adalah dinilai 9 meter. Jadi antar sapi satu dengan sapi dua itu dia punya selisih kurang lebih seharusnya itu ada 9 meter. Dari sini ke sini juga harusnya ada 9 meter. Tapi kenapa di sini bisa tidak pas 9 meter? Karena itu kembali lagi kepada data array yang datang kepada kita. Karena kan seharusnya kalau misalnya ideal, dia harusnya ada nilai 19. Cuman karena pada data tidak ada, kita terpaksa melakukan pendekatan terdekat, yaitu ke nilai 20. Yang penting nilainya itu jangan kurang dari 9 karena itu akan mempengaruhinya. Jadi kesimpulan dari ini, algoritma binary search tree itu kita akan mencari dan menyelesaikan suatu masalah dengan memecah masalah yang cukup besar tadi seperti contoh pada soal ini secara berurut, datanya harus berurut. Secara kita membagi masalah itu ke bagian sub-sub masalah yang lebih kecil sehingga lebih gampang dikerjakan. Nah, dari sub masalah-masalah yang kecil ini, kita akan membagi lagi persoalan-persoalan itu dan mencari solusi dari masalah-masalah kecil ini. Dan ketika sudah ketemu satu solusi, kita bandingkan lagi dengan solusi selanjutnya. Apakah dari tengah ini sebelumnya ada solusi yang lebih baik. Sehingga kita akan mendapatkan solusi akhir yang ideal untuk permasalahan yang cukup besar ini. Oke Pak, sekian video penjelasan saya mengenai tugas saya ini. Apabila terdapat kesalahan perkataan ataupun jawaban saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih Pak.